Jumpa lagi dengan Dr. Dirga dalam tanya jawab tentang diabetes. Topik siapa saja beresiko kena diabetes. Berdasarkan PERKENI, Perkumpulan Endokrin Indonesia, resiko diabetes secara garis besar dibedakan dua kelompok, kelompok obesitas dan kelompok umur di atas 45 tahun. Nah, kita semua yang telah berumur di atas 45 tahun, jaga kesehatan, jangan makan berlebihan, pertahankan berat badan normal, hindari konsumsi gula dalam makanan dan minuman yang berlebihan. Sedangkan pada kelompok obesitas, terutama yang mempunyai indeks massa tubuh di atas 23, apapun judul yang diberikan, mulai dari berat badan lebih, gemuk, poco-poco, montok, subur, makmur, dan berbagai istilah yang menghibur lainnya. Proses menjadi diabetes akan lebih cepat bila disertai salah satu atau lebih. Semakin banyak, semakin cepat. Keadaan-keadaan yang dimaksud seperti aktivitas yang kurang, keseharian makan, nonton sambil cemiran, dan tiduran. Sarannya, lakukan aktivitas apa saja untuk menghindari makan yang berlebihan. Atur pola makan dan olahraga. Aktivitas jalan sudah lebih dari cukup kok. Asal ada niat, rutin, dan lakukan berkesinambungan. Faktor keturunan. Begitulah orang tua yang baik. Tidak hanya harta, penyakit pun diwariskan. Faktor ini tidak dapat dirubah, tapi dengan mengetahui adanya faktor genetik, maka lebih awal lakukan pencegahan dengan pertahankan berat badan normal dan stop makan dan minuman yang ada gulanya. Hanya dengan berat badan normal, tidak makan atau minum yang manis akan sangat menghambat proses terjadinya diabetes. Tapi, bila belum yakin, lanjut, gemukkan badan dan selalu berikan atau makan yang manis-manis. Suatu saat nanti pasti maknyos. Ingat, jangan seperti pemabuk. Berdoa minta sehat, tapi setelah berdoa hisap rokok dan minum alkohol. Alhasil, Joko sembung ke Borobudur. Tidak nyambung, brur. Yang ketiga, riwayat ibu melahirkan bayi besar. Karena bayi besar sering ditemukan pada ibu-ibu yang badannya besar atau kelebihan berat badan, selain juga faktor hormonal. Melahirkan bayi besar merupakan salah satu tanda awal masalah diabetes berupa resistensi insulin telah mulai terjadi. Sebagian besar riwayat suka makan yang manis-manis, baik dalam bentuk kue, gorengan, ataupun minuman yang manis. Sarannya, hindari makan berlebihan saat hamil, stop makan atau minum yang manis. Cukup makan secukupnya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Hasil akhir tetap pertahankan berat badan normal. Ingat, anak yang dilahirkan gemuk lebih dari 4 kilo, risiko mendapatkan diabetes juga lebih tinggi dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan yang normal. Pastinya tidak ada satupun ibu yang ingin anaknya lebih cepat kena sakit gula, bukan? Yang keempat, riwayat gula tinggi saat hamil disebut dengan diabetes mellitus gestasional. Perubahan hormonal dalam tubuh saat hamil
dapat memicu terjadinya diabetes. Maka, sebaiknya lakukan pemeriksaan gula darah saat hamil untuk deteksi dini resiko diabetes. Bila itu terjadi, segera lakukan perubahan pola makan dan gaya hidup untuk menghindari atau menghambat proses terjadinya diabetes. Sarannya, kembalikan atau pertahankan berat badan normal, stop makan atau minum yang manis, olahraga secara teratur. Bila gula darah puasa di bawah 126 dan gula darah sewaktu di bawah 200, lanjutkan program tanpa obat antidiabetes. Jangan lupa lakukan pemeriksaan gula darah setiap tahun untuk deteksi dini terjadinya diabetes agar penanganan lebih awal untuk mencegah terjadinya komplikasi. Bila gula darah tetap tinggi di atas target, konsultasikan dengan dokter pribadi Bapak Ibu untuk mendapatkan pengobatan yang tepat hingga target gula darah tercapai. Yang kelima, hipertensi. Tekanan darah di atas 140/90 ataupun sementara konsumsi obat antihipertensi. Sarannya, segera obati hipertensinya, jangan biarkan tetap tinggi. Bagi yang sudah minum obat darah tinggi, pastikan tekanan darah capai target antara 100-130 atau di bawah 140/90. Diskusikan dengan dokter pribadi Bapak Ibu, baik untuk pengobatan ataupun penyesuaian dosis kembali bila target tekanan darah belum tercapai. 6. Kadar laboratorium HDL di bawah 35 termasuk rendah dan trigliserida di atas 250 termasuk tinggi. Kondisi hipertrigliserida dan HDL yang rendah sering ditemukan pada pasien diabetes yang disebut dengan istilah dislipidemia. Keadaan seperti ini dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa risiko terjadinya diabetes 3 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak ada dislipidemia. Sarannya, lakukan olahraga secara teratur, turunkan berat badan ke normal, kurangi makan tinggi karbohidrat, dan perbanyak makan lemak tak jenuh. Seperti makanan yang bersumber dari lemak nabati, misalnya kacang tanah, kacang mete, kacang almond, minyak zaitun, selai kacang, alpukat, dan berbagai macam lainnya. Pastikan tidak ada asam urat atau rematik ya, bisa kumat nanti. Bila ada, hati-hati, lebih baik pilih alternatif makanan yang lain. Lakukan pola itu berkesinambungan untuk mencegah terjadinya diabetes dislipidemia. Yang ketujuh, riwayat prediabetes. Prediabetes artinya gula darah saat diperiksa hasilnya di atas normal, namun kadar gula darahnya belum mencapai batas gula darah penyakit diabetes. Sehingga belum dapat didiagnosis diabetes. Keadaan ini bila dibiarkan atau tidak dikendalikan, faktor risiko diabetes yang lainnya dalam waktu kurang dari 10 tahun akan menjadi penyakit diabetes. Semakin banyak faktor risiko yang dimiliki, semakin cepat terjadi penyakit diabetesnya. Kadar gula darah termasuk prediabetes bila gula darah puasa 100-125 dan gula darah sewaktu antara 140-199. Sedangkan dibilang diabetes
bila gula darah puasa sama dengan atau lebih 126 dan gula darah sewaktu didapatkan sama dengan atau lebih dari 200. Monggo, Bapak Ibu periksa gulanya. Sekarang, apakah sudah termasuk jadi anggota prediabetes? Sarannya, temukan dan atasi semua faktor risiko terjadinya diabetes yang telah dibahas sedikit sebelumnya. Pastikan satu persatu dapat dikendalikan dengan baik. Kembalikan ke berat badan normal atau ideal. Stop makan yang mengandung gula seperti gula merah, gula putih, gula jagung, kecap, susu, madu, dan bahan pemanis lainnya. Obesitas. Bila hasil hitungan berdasarkan klasifikasi indeks massa tubuh atau IMT di atas 23, semakin tinggi angkanya, semakin tinggi pula resiko diabetesnya. Sarannya, turunkan berat badan ke normal atau ideal dengan cara yang sehat, mengatur pola makan, gaya hidup, dan olahraga. Niatkan ingin hidup sehat dengan prinsip, komitmen, konsisten, dan continue. Riwayat penyakit kardiovaskuler. Sebagian besar faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung merupakan faktor risiko yang sama untuk terjadinya penyakit diabetes. Faktor obesitas, keturunan, hipertensi, dislipidemia, diabetes, merokok, dan usia. Maka tidak mengherankan pada pasien dengan gangguan jantung sangat beresiko mendapatkan diabetes, bahkan biasanya pada diabetes bila tidak dikendalikan dengan baik atau mencapai target, dipastikan akan menuju ke penyakit jantung, stroke, atau bahkan gagal ginjal. Polikistik ovarium pada wanita. Data hasil penelitian menemukan 2-4 kali lipat resiko diabetes lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tanpa polikistik ovarium. Hal ini sangat erat berhubungan dengan terjadinya resistensi insulin dan faktor kegemukan karena penyakit ini ditemukan pada wanita yang obesitas. Sarannya, temukan semua faktor risiko diabetes yang dapat dirubah, terutama berhubungan dengan berat badan, pola makan, dan gaya hidup. Kendalikan semuanya hingga normal. Pertahankan berkesinambungan, dan untuk polikistiknya jangan lupa berobat ke dokter kandungan. Ras atau etnis tertentu. Ras atau etnis tertentu lebih rentan mendapatkan diabetes dibandingkan ras atau etnis yang lainnya, walaupun pada berat badan yang sama. Yang pernah diteliti misalnya ras atau etnis Asia lebih rentan dibandingkan bule. Di Amerika, etnis Afroamerika lebih tinggi resikonya dibandingkan ras Kaukasian. Manado atau Minahasa resikonya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Namun, semua sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pola makan, dan gaya hidup. Tingginya perkawinan antar keluarga yang orang tuanya mengalami diabetes, pembiaran pola makan yang kurang baik mengakibatkan semakin mudah kena diabetes. Sarannya,
Sedini mungkin, kendalikan semua faktor resiko terjadinya diabetes yang dapat dirubah. Bila resiko tinggi terjadinya diabetes telah diketahui sejak awal. Pastikan jangan menunggu rasa atau gejala baru berubah atau berobat. Bila telah masuk ke kelompok prediabetes, maka selangkah lagi akan menjadi diabetes. Karena bila bergejala banyak makan, banyak minum karena haus terus, berat badan turun dengan sendirinya tanpa program, gula darah puasa di atas 126 atau gula darah sewaktu di atas 200, berarti telah menjadi anggota diabetes. Apalagi mulai rasa kram, kesemutan seperti disiram cabai, atau gejala komplikasi seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal, artinya telah terlambat. Akanthosis nigricans adalah kelainan kulit berupa penebalan dan plak kehitaman terutama pada lipatan luar leher, ketiak, dan daerah kulit lainnya. Tampak kehitaman agak gelap di daerah leher. Kemudian juga hal yang sama di daerah aksial atau ketiak. Pada anak yang gemuk, paling sering disebabkan oleh hiperinsulinemia. Terkait dengan resistensi insulin, merupakan awal perjalanan diabetes mellitus tipe 2. Selain juga disebabkan oleh idiopatik, genetik, autoimun, sindrom metabolik, obat-obatan, dan penyebab lainnya. Sarannya, bila mempunyai anak, adik yang gemuk, dan muncul di kulit seperti yang difoto tadi, jangan ditunda, langsung ke dokter aja ya. Jangan keburu ada komplikasi. Untuk mencari penyebabnya, karena pengobatan sesuai penyebab tentunya. Dari semua faktor risiko terjadinya diabetes yang disebutkan tadi, semuanya berhubungan dengan kegemukan atau obesitas yang berkaitan dengan pola makan dan gaya hidup. Dan semakin banyak risiko yang sudah ada, semakin cepat ke prediabetes dan diabetes bila tidak secepatnya dikendalikan. Mungkin patut direnungi, sebagian besar pasien diabetes saat ini dulunya obesitas. Itu artinya, sebagian besar orang obesitas saat ini akan menjadi diabetes. Ayo, kita turunkan sama-sama berat badan sampai normal. Sebelum penyakit baik hati yang namanya diabetes yang akan menurunkan berat badan kita secara gratis. Udah sering lihat orang jadi kurus karena kena diabetes kan? Gak usah deh ikut buktikan, cukup orang lain aja yang sudah membuktikannya. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.